Ya, nah Rivi, dari data yang kita dapat nih, sejak 1 Mei operasi ini digelar kan sudah ada 3.000 kasus sebetulnya, 3.000-an ya, Put, sudah ya? lebih dari Itu 3.000. se-Indonesia, Put? Iya, Ya. yang sudah dituntaskan lah begitu ya. Tapi kan pertanyaannya ini kalau semuanya ditangkap, terus penjara cukup nggak nih kira-kira buat... Saya harus mengatakan tidak sepakat dengan kata tuntas yang Anda pilih diksinya. Kalau dikatakan tuntas, Put, tapi faktanya masih banyak komentar masyarakat yang resah. Iya, betul-betul. Gitu, Jadi kan? akarnya belum sebetulnya ya. Itu. Itu yang harus jadi tugas lah ya buat pemerintah maupun juga aparat. Tidak hanya batang rantingnya saja, tapi dari akarnya ini juga dicabut begitu ya, agar tidak muncul lagi preman-preman baru begitu ya. Nah, ini yang akan kita coba berikan informasi kepada publik begitu, karena kami juga akan menghadirkan sejumlah narasumber. Selamat pagi dan terima kasih kami ucapkan untuk Mas Haryadin Mahardika, selaku pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Adin. Harapannya pemikiran-pemikiran Mas Adin pagi ini bisa membantu mencerahkan publik dan juga institusi-institusi yang saat ini mendapat perintah dari Presiden ya Mas Adin ya, untuk menuntaskan praktek premanisme yang merugikan masyarakat. Dan juga ada Komisaris Besar Polisi RD Acaniago, selaku Kabak Penum Divhumas Polri. Selamat pagi Pak Kabak. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak RD. Selamat pagi. Baik, mungkin kita ke Pak RD dulu terlebih dahulu ya. Pak RD, sejauh ini Pak sudah berapa banyak kasus dan targetnya ini berapa banyak lagi sebetulnya kasus-kasus premanisme yang akan diberantas? Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang seperti kita ketahui ya, pada tanggal 1 Mei 2025 Polri ini menggelar operasi kepolisian wilayah serentak ya. Itu pun berdasarkan surat telegram Bapak Kapolri. Nah, operasi ini memang menekankan pendekatan penegakan hukum yang didukung oleh kegiatan intelijen, kemudian oleh kegiatan-kegiatan satker yang bersifat preemptif maupun preventif. Nah, fokus utama operasi ini adalah pada berbagai bentuk kejahatan seperti pemerasan dan pungutan liar, pengancaman dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan sampaikan bahwa saat dimulainya operasi kewilayahan 1 Mei 2025 ini, Polri sudah menyelesaikan 3.326 perkara. Ini kurun waktu dari tanggal 1 hingga tanggal 9 Mei 2025. Nah, ini pun akan berkelanjutan ya, dilihat rutinitas atau dalam artian kita kegiatan rutin yang ditingkatkan. Nah, kegiatan ini nanti akan menyasar pada praktek premanisme yang dianggap meresahkan masyarakat dan akan mengganggu keamanan serta iklim investasi nasional. Nah, operasi ini juga merupakan bagian ya dari komitmen dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pada prinsipnya ya kita akan melanjutkan ya secara terus-menerus operasi ini. Ya memang kita lihat dari 9 hari pada dimulainya kegiatan itu kita sudah 3.326. Nah, tentunya semua wilayah tetap bekerja dengan kegiatan-kegiatan baik itu kegiatan preventif maupun represif. Demikian, Pak. Ya, Pak Kabak, metode apa Pak yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Kalau tadi kan kami menangkap penegakan hukum. Artinya mereka ini ada yang kemudian dilekatkan status sebagai tersangka. Betul. Nah, bagi yang tidak tersangka ini apa Pak? Kami mendapat informasi dibina kabarnya. Pembinaan seperti apa yang dilakukan? Baik, Polri mengambil beberapa langkah-langkah strategis ya dalam mendukung kegiatan operasi ini. Ya diantaranya yaitu pertama adalah melakukan penyelidikan, kemudian penegakan hukum terhadap oknum organisasi masyarakat yang terbukti melakukan tindak pidana. Kemudian kita pun juga melakukan gelar patroli, razia terhadap praktek pungli, lalu lokasi rawan aksi premanisme. Lalu kemudian langkah strategis selanjutnya adalah pengecekan legalitas ormas, berkoordinasi dengan para ahli dan pemangku kepentingan guna memberikan rekomendasi. Nah, dalam artian
proses pembinaan-pembinaan ini kita pun juga sangat mengharapkan dukungan dari stakeholder terkait ya, dari baik TNI, kemudian departemen-departemen dan kementerian lainnya, di mana kita harus bergandeng tangan, merapatkan barisan untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam hal atau dalam rangka menindak segala kegiatan premanisme. Nah, kalau misalnya seperti anak-anak, ya, seperti anak-anak yang melakukan kegiatan premanisme, tentunya pembinaan-pembinaan ya dilihat dari bagaimana mereka melakukan penindakan, melakukan kegiatan-kegiatan premanisme. Kalau memang ada hal yang menyangkut dan bisa kita lakukan pembinaan, tentunya stakeholder terkait ya, ini akan melakukan berdasarkan dari rekomendasi kita, ya. Tapi ketika dia sudah melakukan dalam artian melakukan tindak pidana yang mungkin saja itu akan menghilangkan nyawa orang lain, tentunya ini akan kita lakukan penegakan hukum. Demikian. Baik, Pak Erdi, tapi dari ribuan kasus ini Pak Erdi, apakah memang seberapa banyak yang terorganisir gitu aksi ataupun preman-preman ini? Kita belum bisa melihat berapa banyak jumlahnya, tetapi semua wilayah, karena ini kan kita terpusat untuk melakukan operasi di kewilayahan. Nah, kita dari data-data tersebut memang ada beberapa organisasi yang melakukan kegiatan-kegiatan premanisme. Nah, jumlah ini dinamis ya, jumlah ini dinamis, kita sedang mendatakan dan seperti apa yang harus atau tindakan kita yang akan kita lakukan kepada mereka-mereka ini. Seperti tadi yang kita sampaikan, ya kita juga akan berkoordinasi ya dengan para ahli, kemudian dengan pemangku kepentingan ya terkait apabila dari organisasi-organisasi tersebut melakukan tindak pidana, mengintimidasi masyarakat ya, dan memberikan keresahan kepada masyarakat ya, ini kita hanya bisa memberikan rekomendasi terkait pembekuan atau pembatalan izin terhadap ormas yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut. Baik, saya bergeser ke Mas Adin deh. Mas Adin, kalau dari teman-teman akademisi melihat kebijakan yang dilakukan oleh setiap institusi, kalau kepolisian melalui pernyataan Kapolri Listio Sigit, ya tupoksi kami adalah mengamankan dan juga menangkap mereka yang mengganggu keamanan dan ketertiban, apalagi kalau mengganggu juga investasi, kan seperti itu. Nah, institusi lainnya tentu bergerak juga begitu. Efektifkah kebijakan dari arahan Presiden Prabowo ini? Kalau saya melihatnya harus, bukan efektif apa enggak efektif, harus, ini ya. sebuah keharusan. Terlihat Sebuah keharusan. Kenapa? Kita harus belajar dari pengalaman negara-negara Amerika Latin. Negara-negara Amerika Latin itu tahun 60-an, 70-an itu bisa dianggap darling, bisa dianggap negara-negara yang akan tumbuh dan akan sejahtera, kira-kira begitu ya. Tapi mereka agak lengah. Tahun 70-an, 80-an itu mulai tumbuh organized crime di sana. Premanisme yang terorganisasi. Dan kemudian karena dibiarkan lama-kelamaan tahun 90 semakin menjadi-jadi, sehingga sampai dengan sekarang menurut catatan IMF salah satunya, negara-negara Amerika Latin itu mengalami kemunduran 0,5% dari GDP, pertumbuhan ekonominya mundur 0,5% setiap tahunnya karena premanisme. Itu setara dengan ratusan miliar dolar. Kenapa penurunan itu? Apa karena memang investor-investor juga nggak mau, enggan Ya. atau seperti apa? Tentu saja kalau kita melihat negara-negara Amerika Latin, keamanan di sana sangat sulit sekali diprediksi. Iya. Kita melihat salah satu gerakan terbesar untuk memberantas premanisme di Amerika Latin dilakukan oleh El Salvador. Ya, Presiden Nayib Bukele itu 3 tahun yang lalu membuat semacam dekret presiden, namanya Marodura namanya. Marodura itu artinya dia mengeluarkan surat keputusan presiden untuk aparat-aparat penegak hukum bisa memproses, mengambil, menindak
premanisme tanpa perlu melalui jalur yang terlalu berumit-rumit gitu. Jadi begitu melihat ada kejahatan atau kemungkinan kejahatan, bahkan orang yang hanya bertato saja itu bisa diambil. Bisa diambil kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Nah, itu yang dilakukan oleh El Salvador. Ya. Tapi kan ini bukan baru muncul ya. Kasus-kasus premanisme di Indonesia ini kan sudah lama. Mungkin organisasi-organisasinya itu juga sudah bertahun-tahun begitu ya. Apa sih sebetulnya menurut kacamata Mas Adin yang membuat kayaknya nih akarnya makin kokoh gitu loh, akar-akar organisasi premanisme tadi begitu? Iya, itu tadi kembali kepada pelajaran dari Amerika Latin tadi. Mereka tadinya unorganized ya. Tadinya mungkin kejahatan atau kelompok-kelompok yang kecil-kecil tidak terorganisasi. Kemudian lama-lama terorganisasi dan menemukan saluran bisnis yang luar biasa menguntungkan, yaitu narkoba, senjata, dan yang lain-lain ya. Kalau mungkin di Indonesia mungkin kita belum menemukan semasif itu, tapi kalau ini tidak diputus, yang unorganized ini yang mungkin masih di Indonesia masih unorganized ya, kemudian akan menjadi organized, akan menjadi sebuah kekuatan, punya uang, punya bisnis yang kuat, punya senjata dan sebagainya, nanti pada akhirnya akan menuju ke sana, akan bisa mengimbangi kekuatan institusi-institusi negara. Nah ini jangan-jangan di Amerika Latin itu dimanfaatkan juga oleh penguasa atau politik begitu, jangan-jangan. Dan itu terjadi. Kita tahu 2024 Haiti ada kudeta. Yang kudeta siapa? Yang kudeta adalah pemimpin geng. Jadi preman yang mengkudeta presidennya. Jadi itu bisa terjadi, gitu. Kira-kira begitu. Jadi kalau dalam kuasa politik atau penguasa begitu ya, itu akan lebih sulit diberantas. Ya, kalau bagi saya pilihan bagi Indonesia cuma satu. Ya, kalau sekarang harus menghentikan proses dari unorganized crime ini menjadi organized crime. Nah, caranya bagaimana? Jangan sampai dia menjadi terorganisir. Jangan sampai menjadi terorganisir dan jangan sampai dibiarkan gitu. Karena begini, mungkin kita juga masih melihat banyak juga organisasi atau ormas. Jadi di Indonesia ini mungkin agak nyaru kali ya, mungkin nyaru ya. Jadi kita bisa mengatakan ormas. Ini bukan preman gitu, mungkin ormas. Ideologinya mungkin kebangsaan, nasionalisme, mungkin agama segala macam. Tapi kita tidak pernah tahu ini nanti bisa berkembang seperti apa. Bagaimana perkembangannya 10 tahun lagi? Bagaimana perkembangan 20 tahun lagi? Bagaimana kalau mereka disusupi? Kalau yang terjadi di Amerika Latin, banyak juga mereka disusupi oleh intelijen asing misalnya. Diberikan tadi misalnya bisnis narkoba, senjata. Sebenarnya tujuannya bagi intelijen asing ya untuk bisa mereka mungkin meremote mereka sehingga menjadikan negara tersebut menjadi tidak aman, menjadi bagian dari cara mereka untuk mengakses dan memprovokasi lah di negara tersebut. Nah, yang terjadi di Indonesia sudah mengarah ke sana nggak? Sebenarnya belum, tapi mungkin saja bisa seperti itu kalau kita dibiarkan. Ya, kalau dibiarkan. Nah, pertanyaannya dengan menangkap saja mereka misalnya, lalu dibina, lalu juga harapannya sejumlah institusi pun juga melakukan hal yang sama, membina juga dan lain sebagainya. Efektif nggak itu? Saya merasa belum ada institusi yang punya strategi pembinaan yang tepat. Itu yang saya rasakan. Nah, ini yang harus bersama-sama kita pikirkan. Karena begini, tadi kalau saya secara dari sudut pandang seorang ekonom ya, melihat ya, mungkin saja mereka-mereka yang malak atau jadi tukang parkir, pungli segala macam itu menjadi bagian dari distribusi pendapatan gitu. Jadi pendekatan ekonomi ada rantainya. Ada rantai gitu. Jadi ya jadi mungkin, tidak hanya dibina tapi pendekatan ekonomi menurut Anda perlu. Ya, itu sangat perlu sekali gitu. Jadi ya mereka mungkin lebih baik diformalkan, dibuat lebih formal. Misalnya gini, misalnya juru parkir ya daripada dia parkir liar dijadikan juru parkir gitu. Dan kemudian menyetor ke pemerintah daerah dan sebagainya. Jadi kita memformalkan hal-hal yang informal tadi. Tapi yang paling penting adalah kita harus mencegah supaya mereka tidak terorganize secara liar, secara independen gitu. Jadi kalau mereka terorganisasi secara independen dan kemudian ada yang menyusupi itu berbahaya. Lebih baik diorganisasi oleh
Pemda misalnya, oleh aparat penegak hukum dan sebagainya, itu akan lebih baik. Oke. Ya. Mungkinkah Indonesia menempuh langkah layaknya tadi Haiti, El Salvador itu sekarang sudah menjadi tren di Amerika Latin. Hampir semua pemerintahnya mulai memberikan keleluasaan bagi aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan. Kalau menurut saya di Indonesia? Di Indonesia bisa seperti itu untuk daerah-daerah tertentu ya. Mungkin apabila memang sudah dirasakan tingkat kejahatannya sangat tinggi, menurut saya mungkin saja bisa dibuat semacam aturan khusus bagi aparat penegak hukum untuk bisa melakukan tindakan-tindakan tanpa perlu melalui prosedur-prosedur. Apakah nanti akan berekses kepada HAM juga? Tentu saja itu menjadi pilihan ya. Itu menjadi pilihan pemerintahan Presiden Prabowo. Kita juga tahu bahwa Presiden Prabowo tentu saja akan berhati-hati untuk mengambil tindakan-tindakan seperti itu agar tidak bisa dipelintir, kira-kira dipelintir lah menjadi pelanggaran HAM. Tapi saya sudah meyakini bahwa aparat penegak hukum kita sudah jauh lebih dewasa. On the track, ya? Sudah jauh lebih dewasa dibanding 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Oke. Ada suara-suara Pak Kabak Penum untuk bagi Anda mungkin institusi Polri, apalagi Pak Listio selaku Kapolri juga sudah mengarahkan ya untuk urusan menjaga keamanan, menertibkan di lapangan, itu adalah domainnya kami. Nah, ini sudah ada nih suara-suara untuk mendukung polisi melakukan tindakan yang lebih tegas. Tadi kan sekalian preemptif, ada juga persuasif seperti itu. Usai jeda, Pak Erdi, kita akan minta tanggapan Pak Erdi, kami akan kembali saat lagi.